Yo halo semua, balik lagi bareng gua di channel Fikret Project. Kori no Joukei atau The Rampart of Ice, sebuah romcom yang bagus banget, dan mungkin bisa gue bilang sebagai romcom dengan cerita yang paling bagus dan karakter writing paling brilian di musim ini. Jujur, awalnya gue agak meremehkan anime ini. Gue pikir ini adalah anime tentang cinta segitiga karena ada dua cowok dengan satu cewek di posternya. Dan setelah sadar, gue agak menyesali hal itu. Bahkan, gue juga nyesel kenapa gue baru sadar dan nontonin anime bagus ini sekarang. Tapi nggak apa-apa, at least sekarang ini gue udah nonton. Dan gue pun langsung bikin video ini. Buat kalian yang belum nonton dan mungkin penasaran, gue akan coba ngejelasin premisnya secara singkat. Lalu gue juga akan ngejelasin poin-poin apa yang jadi daya tarik utama dari anime ini. Pertama soal premis. Anime ini fokusnya adalah tentang masa muda dan juga romansa dari 4 karakter ini. Tapi yang lebih utama adalah Hikawa dan Minato. Hikawa Koyuki, seorang cewek yang dingin dan cuek karena adanya trauma masa lalu yang dia punya, di mana dia dulu ditindas dan dibully, sehingga di SMA dia selalu memasang barrier ketika orang-orang mencoba untuk ngedeketin dia. Lalu Amamiya Minato, seorang cowok yang bisa dengan mudah bergaul dengan siapa aja. Kalau Hikawa digambarkan sebagai dinding es, maka Minato ini digambarkan sebagai kunci yang bisa ngebuka pintu yang mana saja. Minato ini selalu tertarik dengan seseorang yang kelihatan penyendiri dan kasihan. Karena kemampuan komunikasi dan membaca perasaan yang dia punya, Minato selalu bisa membuka dinding tersebut. Tapi berbeda dengan Hikawa, untuk pertama kalinya Minato gagal membuka dinding itu. Tiap kali Minato mencoba untuk mendekati Hikawa, dia selalu aja ditolak dengan kejam. Pendekatan dia nggak pernah berjalan sesuai rencana. Baik bagi Hikawa ataupun Minato, keduanya punya kepribadian dan masa lalu yang sangat bertolak belakang. Bahkan saling bertolak belakangnya, untuk berkomunikasi biasa pun sangat sulit dan sering salah paham. Itu sebabnya, walau mereka berdua sebenarnya sama-sama nggak berniat jahat, tapi hubungan mereka kerasa mustahil untuk dijalin. Walau begitu, ini juga menjadi daya tarik dan tantangan tersendiri bagi Minato. Karena untuk pertama kalinya, dia bertemu seseorang seperti Hikawa. Secara umum, kita akan lebih sering ngeliat progres dari hubungan mereka berdua. Bagaimana caranya hubungan yang kerasa mustahil itu bisa terjalin dan klop dengan rasa saling memahami. Lalu, ada juga dua karakter lainnya, yaitu Azumi Miki dan Hinoyota. Azumi Miki adalah teman masa kecil Hikawa, dan dia adalah satu-satunya teman Hikawa yang setia dan selalu nge-support Hikawa. Lalu Hinoyota. Yota adalah teman Minato dan Miki, dan baru ketika SMA, dia ketemu sama Hikawa dan berteman. Yota ini adalah cowok yang green flag parah. Dia selalu ramah ke siapa aja dan gak pernah menyinggung orang lain. Itu sebabnya Hikawa bisa merasa nyaman dengan dia. Walau digambarkan sebagai orang yang kurang peka, Yota tetap punya sisi misterius. Terkadang, apa yang dipikirin oleh Yota agak susah diprediksi. Intinya, kalau secara singkat, premis anime ini adalah tentang Hikawa yang selalu masang dinding penghalang ketika ketemu orang lain, yang secara perlahan mulai berteman dan membuka hatinya. Yang paling krusial, gua rasa adalah Minato, dimana Minato ini akan jadi kunci utama untuk ngebuka hati beku Hikawa. Nah, begitu soal premis. Next, gue bakal ngebahas beberapa poin menarik dari anime ini. Pertama adalah karakter. Nggak diragukan lagi, karakter menjadi poin paling pertama kenapa gue suka anime ini. Penulisan karakter di anime ini itu bener-bener bagus banget. Mirip kayak kakaknya, yaitu Seihantai no Kimi to Boku. Anime ini juga jago banget, bikin setiap karakternya itu hidup dan memiliki ciri khas masing-masing. Bahkan menurut gue, anime ini jauh lebih bagus dari kakaknya. Karena kita selalu bisa ngelihat POV dari tiap karakter, tentang masalah mereka gimana, tentang perasaan mereka gimana, dan juga tentang cara berpikir mereka. Semua itu benar-benar digambarkan secara deep dan ngena, dan tiap karakter pun dapat porsinya masing-masing. Karakter di sini itu rasanya bikin betah dan gak ada satupun yang bikin kesel. Jadi itu sebabnya gue suka banget sama setiap karakter yang ada. Lalu yang paling gue excited adalah ngeliat gimana caranya romansa yang terkesan mustahil dari Hikawa dan Minato bisa terwujud dan berakhir manis. Kedua, storyline. Walau kesannya berat dan penuh dengan trauma, tapi anime ini masih tergolong sebagai romcom yang cukup ringan. Memang ada banyak part di mana ceritanya cukup dark dan berat. Tapi karena autornya ini pandai nyelipin komedi yang ringan dan juga karakter chibi, jadinya cerita yang berat itu bisa lebih balance. So, storyline di anime ini menurut gua juga oke banget. Autornya pandai ngasih cerita romcom masa muda dengan konflik trauma yang cukup berat, tapi dengan komedi yang bisa cairin suasana dan bikin fresh. Ketiga, yaitu musik.
Jujur, lagu pertama yang gue inget ketika anime ini disebut yaitu lagu openingnya. Lagu opening dari novel Bright yang judulnya Transparent bener-bener bikin gue terpukau. Lagunya punya nuansa yang positif dan bikin candu. Mungkin ini jadi lagu opening yang paling gue suka di musim ini. Selain lagu opening, lagu endingnya pun juga ngena dan emosional. Tiap kali ada plot twist cerita di akhir episode, lagu ini selalu nongol dengan baik. Selalu bisa ngedukung suasana mencekam ataupun emosional yang ada. Selain lagu, musik BGM-nya pun juga oke banget. Entah itu pas komedi, pas emosional, ataupun pas lagi aktivitas ringan kayak biasa, semua BGM-nya enak didengar. Berhasil ngebuat atmosfer di tiap momen jadi lebih seru dan hidup. Keempat yaitu tentang visual dan animasi. Sekilas memang gak ada yang spesial dari visual di anime ini. Bener-bener selayaknya anime romcom pada umumnya. Sebenarnya gak jelek, tapi ini tipikal visual yang comfort dikala santai gitu. Gua cukup salut, dan gua rasa ini juga perlu di-mention. Studio Kai berhasil nyajiin cerita yang emosional dengan visual yang comfort, dan juga menggambarkan berbagai macam ekspresi karakter dengan baik. Apalagi kualitasnya itu juga konsisten. So, gua sangat puas sama poin ini. Dan yang terakhir, kesimpulan. Setelah lumayan panjang gue bahas, sebenarnya gue masih ngerasa ada sesuatu yang ganjel. Ada sesuatu yang pengen gue sampaikan untuk ngedeskripsiin betapa bagusnya anime ini. Betapa gue terpukau dan ngena sama cerita dan karakter yang ada. Entah kenapa rasanya, gue gak menemukan kata ataupun kalimat yang benar-benar bisa mewakili perasaan itu. Tapi gak apa-apa, intinya ini adalah anime yang gue rasa hampir masuk ke kategori masterpiece. Bahkan kalau ternyata cerita dan karakter writing yang sekarang ini udah bagus, ternyata nantinya bisa menjadi lebih wah dan gila, gua rasa gue bisa aja ngejadiin ini anime favorit dan memasukkan anime ini ke kategori masterpiece. Untuk sekarang sih, gua ngasih rate 9/10 untuk 7 episode yang udah gue tonton. Jujur, gua agak bingung mau nyebut ini sebagai first impression atau review. Karena kalau gua sebut first impression, kayaknya udah lumayan kejauhan. Tapi kalau disebut review pun, ini masih setengah jalan. Tapi setelah gue pikir-pikir, mungkin gak apa-apa, gue akan pakai kata review aja. Anggap aja ini review untuk episode 1-7 yang mungkin juga bisa mewakili episode 8-12 nanti kalau kualitasnya konsisten. Dan kalau nantinya ada sesuatu yang wah lagi, entah itu dalam konotasi yang baik ataupun buruk, mungkin gue akan ngasih update lagi di review lanjutan. Tapi buat sekarang sih gitu aja. So far, gue sangat excited untuk ngelihat perkembangan cerita dan juga perkembangan hubungan tiap karakter di tiap minggunya. Gue denger-denger katanya cerita di manga itu beneran bagus dan masterpiece. Moga aja itu bener, dan moga aja anime ini bisa ngedeliver hal itu dengan baik. Nah, itu dari gue. Kalau kalian gimana? Bagaimanakah opini kalian untuk anime satu ini? Coba sharing opini kalian di kolom komentar. Dan ya, gue rasa itu dulu yang bisa gue bahas di video kali ini. Terima kasih udah mampir, dan sampai jumpa di video selanjutnya.